Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di ruang doa maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat dan kita siap untuk menjalani hari kita di hari ini. Dan kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 34. 1 Raja-Raja pasal 4. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Asaria bin Sadok menjadi imam, Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Sadok dan Abiatar menjadi imam. Asaria bin Natan mengawasi para kepala daerah, Zabud bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukidor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Taanak, Megiddo dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Israel, dan Bet-Sean dari Bet-Sean sampai Abel Mehula sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber di Ramat Gilead, wilayah ialah Hawat Yair, yang di Gilead Yair ialah anak Manasye, juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya 60 kota besar, berpagar, tembok, dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaaz di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Ba'anam bin Husai di Asyar dan di Alat. Lalu Yosafat bin Parwah di Isakar, dan Simei bin Ela di Benyamin, Geber bin Uri di tanah Gilead, memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan, dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut, mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan di meja Raja Salomo. Mereka membawa masing-masing dalam bulan gilirannya, dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa, dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir.
Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya pada 1.005. Bersajak tentang pohon-pohon, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini kita melihat ada dua bagian yang bisa kita renungkan di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 34. Bagian yang pertama, kita melihat bahwa Salomo menjadi raja menggantikan Daud bapaknya. Dan kita bisa menemukan satu data-data yang penting terkait dengan bagaimana Salomo menjadi raja. Ternyata ketika Salomo menjadi raja, dia didukung oleh tim yang begitu solid dan begitu kuat, ya, sehingga kerajaan Salomo menjadi kerajaan yang kuat dan kerajaan yang besar. Ada beberapa nama yang disebut di sini sekaligus juga jabatannya. Ada Imam Azaria, ada panitia negara itu Elihoreb dan Ahia, ada bendahara negara juga yaitu Yosafat. Dia juga punya panglima Benaya, dia juga punya imam Sadok dan Abiatar. Salomo juga punya pengawas para kepala daerah. Kita tahu ada 12 kepala daerah dan kepala daerah ini punya pengawas namanya Azaria. Bukan hanya itu, ternyata dalam kerajaan Salomo dia juga punya 12 kepala daerah. Nah, 12 kepala daerah ini disebutkan nama-namanya di bagian ini. Mereka itu bertugas menjamin makanan raja. Nah, 12 kepala daerah ini mereka juga bertanggung jawab untuk tanggungan dalam jaminan makanan selama sebulan dalam 1 tahun. Siapakah 12 kepala daerah itu? Disebutkan nama-namanya, ada Ben-Hur, ada Ben-Deker, ada Ben-Hesed, bin Abinadab, ada Baana, ada Ben-Geber, ada Ahinadab, ada Ahimaas, ada Baana bin Husai, ada Yosafat, ada Simei, ada Geber. Nah, 12 kepala daerah ini bertugas untuk menjamin makanan raja. Nah, dari sini tentu kita bertanya ya, mengapa Salomo bisa menata kerajaannya dengan sedemikian luar biasa hebat ya? Dia punya tim, dia punya orang-orang yang berkualitas, ya, bukan hanya secara politik pemerintahan, tetapi dia juga menguati kerajaannya dengan imam ya. Tentunya imam ini akan bertugas untuk menjaga kerohanian umat Tuhan, pendidikan iman dalam kerajaan Salomo. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Salomo menjadi pemimpin, ternyata ya, dia menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh detail dalam menyelenggarakan pemerintahannya, bukan hanya dari sisi operasional pemerintahannya ya, tetapi juga dalam sisi kerohanian dia juga mengatur sedemikian rupa sehingga ada orang-orang yang ditempatkan sebagai leader-leader. Dia punya official yang hebat-hebat yang ditetapkan untuk melayani dengan tugas yang jelas. Nah, mengapa Salomo bisa melakukan seperti ini ya? Tentunya kita tahu di bagian firman Tuhan kemarin kita juga sudah melihat bagaimana Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu ternyata memampukan Salomo dalam mengatur pemerintahannya, yang menyelenggarakan pemerintahannya ditata sedemikian rupa sehingga dengan orang-orang yang ditetapkan, dipilih, ya, Salomo bisa bekerja dengan baik, bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Karena hikmat Tuhanlah membuat Salomo bisa mengatur segala sesuatu dengan sedemikian hebatnya. Nah, di bagian kedua kita melihat ada kebesaran Salomo yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ini. Ayat 21 sampai 34, ini kebesaran Salomo sebagai seorang raja itu nampak dari pertama kita lihat area kekuasaannya yang sangat luas ya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-21, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya.
Inilah kebesaran Salomo ditunjukkan dari area geografi, area kekuasaan Salomo yang sangat luas. Kalau kita melihat di peta, ya luas sekali ini area kebesaran Salomo. Dia menjadi raja yang sangat berkuasa dengan daerah yang sangat luas gitu. Berikutnya kebesaran Salomo juga nampak dari bagaimana dia terjamin makannya. Ada persediaan makanan yang diperlukan untuk Salomo, bahkan di dalam sehari itu ada catatan-catatan daftar makanan yang disediakan untuk Salomo sebagai seorang raja yang besar dan penuh kuasa ya. Dikatakan ada 30 kor tepung yang terbaik, ada 60 kor tepung biasa, ada 10 ekor lembu, 20 lembu gembalaan, 100 ekor domba, belum terhitung rusa dan seterusnya. Nah, kebesaran Salomo ini terlihat dari bagaimana dia terjamin makanannya berkualitas gitu ya. Dan bukan hanya itu, ternyata kebesaran Salomo juga bisa dirasakan oleh masyarakat, di mana ada kedamaian dan ada ketentraman. Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Ini luar biasa kejayaan Salomo sebagai seorang raja. Ya bukan hanya dia sendiri yang merasakan bagaimana Tuhan menolong dia dan menyertai dia, tetapi kehadiran Salomo sebagai raja itu bisa mendatangkan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin. Nah, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bagaimana orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel juga diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Ini luar biasa kebesaran Salomo. Demikian juga kita melihat bagaimana kebesaran Salomo itu juga nampak dari kekayaan yang dia miliki. Dia punya kuda 40.000, luar biasa, 40.000 kandang ya untuk kuda-kudanya. Dia punya 12.000 orang berkuda. Hebat sekali ya, Tuhan sungguh memberkati raja yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu Salomo ini. Bahkan binatang-binatang peliharaannya itu juga terjamin kehidupannya ya. Ya ada jelai, jerami, dan seterusnya, itu semuanya itu dipakai untuk menjamin seluruh pemeliharaan dari Raja Salomo ini. Bukan hanya itu, kita melihat kebesaran Salomo itu juga nampak dari karya Allah yang memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ini luar biasa kebesaran Salomo, ya Tuhan Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan hikmat dan kebijaksanaan ini melebihi semua orang. Akibat dari hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki Salomo ini, Salomo menjadi orang yang sungguh-sungguh bijaksana, cerdas gitu ya. Dia bisa menggubah 3.000 amsal, dia bisa membuat nyanyian 1.005, dia bisa membuat sajak. Nah, ini luar biasa sekali. Salomo memiliki segala hikmat yang luar biasa. Bahkan dia berbicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Nah, karena kebesaran Salomo itu, maka orang-orang dari segala bangsa datang mendengarkan hikmat Salomo. Bahkan bukan hanya mereka mendengarkan hikmat, setelah mereka mendengarkan hikmat Salomo, mereka juga memberikan upeti. Bahkan semua raja-raja di bumi memberikan upeti kepada Salomo, dan mereka menerima hikmat yang mereka dengar dari Salomo. Bapak Ibu, kalau kita membaca dan merenungkan 1 Raja-Raja 4 ayat 1-34 ini, kita bisa menemukan amanat teksnya. Amanat teks yang bisa kita temukan adalah hikmat Tuhan membuat Salomo menjadi raja yang besar dan penuh kuasa. Dan kerajaan Salomo itu adalah kerajaan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Karena itu aplikasinya adalah apakah saya, Bapak Ibu, Saudara telah mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga kita juga dimampukan Tuhan untuk mengerjakan tugas dari Tuhan. Kalau Salomo dipilih untuk mengerjakan tugas sebagai raja, dia disertai dengan hikmat dari Tuhan, apakah kita juga telah mendapatkan hikmat Tuhan sehingga kita dimampukan untuk berhasil mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita terus meminta segala hikmat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita untuk kita terima, sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu dari Tuhan. Hari ini kita akan terus meminta segala hikmat dari Tuhan, sebagaimana Salomo juga diberikan hikmat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sambut dengan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya
mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami boleh melihat bagaimana kepemimpinan Salomo yang penuh dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan, dan ada tim pembesar, ada tim pasukan pahlawan, semua yang menjadi tim, dan ini membuat pemerintahannya aman, damai, dan bangsa-bangsa lain memberi upeti, dan Salomo hidup di dalam kekuasaan yang penuh karena Tuhan menyertai. Biarlah hari ini Tuhan beri segala hikmat, dan biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan teamwork yang bagus, dan kami percaya Tuhan memberkati, dan Tuhan terus berkati semuanya dan berlimpah-limpah supaya kami terus jadi berkat. Tuhan melindungi supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, tidak berdosa, memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah.